Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Sakti TV. Bagaimana kabar Anda untuk sore hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan senang sekali pemirsa, untuk kesempatan sore hari ini saya Angelina Hardianti. Saya bisa hadir menemani Anda selama 1 jam ke depan yang akan menyajikan informasi keagamaan, di mana untuk sore hari ini kita bisa sharing, kita bisa berkonsultasi mengenai keagamaan bersama dengan narasumber kami. Seperti biasanya ada Ustadz Haji Agustri Cahyo MA yang nanti akan memberikan informasi untuk kita. Dan sedikit informasi untuk Anda, di kesempatan sore hari ini kami mengunjungi SMK Muhammadiyah 3 Dolopo dengan audiens dini, adik-adik siswa-siswi dari SMK Muhammadiyah 3 Dolopo. Assalamualaikum adik-adik. Kabarnya sehat semua ya? Ya, sehat semuanya. Baik, pemirsa di rumah, saya juga akan memperkenalkan di sebelah kanan saya. Beliau ini yang nanti akan memberikan tausiah untuk kita semua, yaitu Ustadz Haji Agustri Cahyo MA. Assalamualaikum Ustadz Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, luar Sehat biasa sehat. ya? Kita ketemu sama adik-adik yang cakep-cakep, yang putri cantik, yang laki-laki ganteng. Mudah-mudahan akan menjadi generasi penerus yang akan meneruskan bangsa Indonesia tercinta. Amin amin ya robbal alamin. Baik, berbicara mengenai anak-anak muda, mumpung di sini yang datang audiensnya adalah anak-anak remaja ya Ustadz ya, di mana mereka mungkin di usianya yang masih pubertas ya. Betul. Pasti mereka kan juga punya rasa ingin tahu yang lebih besar dibandingkan dengan usia-usia di bawahnya, seperti itu ya Ustadz ya. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang akhlak dari anak-anak remaja seringkali gonta-ganti. Kadang melakukan hal yang kebaik, tapi kadang-kadang juga terjerumus kepada hal yang kurang baik. Nah, untuk sore hari ini perlu saya informasikan untuk pemirsa, adik-adik di sini dan juga Ustadz juga, tema kita membahas mengenai bagaimana kita meraih akhlak yang terpuji ya Ustadz ya. Iya, akhlak yang terpuji. Sering kita lihat bahwa ketika saya masih kecil, saya masih SD, adik-adik juga masih bangku SD, Ustadz juga mungkin ketika SD ada pelajaran PPKN di mana sangat membahas sekali mengenai hal-hal yang terpuji. Saat itu ada mata pelajaran PMP namanya. Iya. Pendidikan keluarga negara Pancasila. Oh ya. Gitu ya. Itu PPKN biasanya. PPKN. Nah, biasanya di situ di bangku SD sangat ditekankan sekali ya Ustadz. Tapi ketika masuk ke SMP, ke SMA juga, bahkan yang di sini di SMK mungkin pelajaran PPKN yang membahas mengenai akhlak terpuji sedikit disamarkan dengan pelajaran-pelajaran eksak lainnya ya, seperti matematika mungkin. Kalau jurusan teknik ya mungkin ya, pelajaran-pelajaran yang sifatnya menghitung Ustadz. Nah, apakah ini juga mempengaruhi akhlak dari setiap perilaku anak remaja? Menurut Ustadz sendiri bagaimana? Baik, nanti kita akan sampaikan pada sesi setelahnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah mangga, buah pepaya, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah pada sore hari ini kita Ustadz menjawab berkunjung di SMK Muhammadiyah 3 Dolopo, dan sebuah tema yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini adalah tentang meraih akhlak yang mulia. Iya. Jadi bahwa Rasulullah SAW sudah sejak awal menekankan bahwa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya. Aku, kata Nabi, diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak supaya menjadi akhlak yang mulia. Akhlak itu budi pekerti. Selain orang punya body pekerti, orang juga harus punya budi pekerti, akhlak yang baik. Yang dengan akhlak yang baik itulah nanti maka seseorang akan bisa dibanggakan di hadapan orang lain. Nah, sekarang kalau boleh saya bertanya, karena ini kita sedang berhadapan dengan anak-anak remaja yang luar biasa semuanya ya. Dengan adik putri mungkin salah satunya. Dengan siapa? Afira Larasati. Dengan Mbak Larasati ya. Kalau boleh saya bertanya Mbak Larasati, kalau ada seorang cowok laki-laki yang berbudi pekerti, luhur, santun, baik hati, tidak sombong gitu, tetapi dia punya masa depan yang suram ya, dibandingkan dengan laki-laki yang berandal, suka mabuk mungkin,
tapi mereka atau dia punya masa depan cerah. Pilih mana? Saya pilih yang masa depan suram tapi berbudi pekerti, berakhlak mulia, sabar. Gitu. Baik, luar biasa. Kita kasih plus untuk Dek Larasati. Tapi mungkin kita perlu cek juga yang Putra ya. Iya. Kira-kira apa punya komentar pendapat yang sama ya. Yang dekat WHM, MIK ya. Siapa namanya? Mungkin bisa disebut namanya, Mas? Andrian Nurfarakid. Mas Andrian. Kalau ada sebelah sini seorang cewek yang cantik, kemudian menarik, tetapi menjengkelkan. Dengan sebelahnya ada yang berbudi pekerti luhur, ya, halus budinya, menyenangkan, dia juga ramah, baik hati, suka menabung mungkin begitu. Tetapi dia agak merongos misalnya. Ya. Kamu pilih mana, Mas? Pilih yang agak jelek karena saya tidak memandang dari sudut kecantikan. Oke, luar biasa. Biar jelek asal Baik hati. asal baik hati. Luar biasa. Kita kasih plus untuk Mas. Ya. Untuk adik-adik sekalian, ini komentar ya. Ini komentar dari adik-adik yang putri ataupun putra. Tapi perlu kita sedikit luruskan dari pendapat-pendapat ini. Iya, iya. Ya. Komentar dari Mbak Larasati, ya. Bagaimana tadi? Yang penting Berakhlak mulia. Masa walaupun depan suram nggak memiliki masa apa-apa. depan suram tidak apa-apa. Iya. Pertanyaannya, pertanyaan untuk kalian semua. Adakah anak yang mengawali hidupnya dengan berandal, suka foya-foya, mabuk-mabukan, tidak pernah sekolah, kemudian di kemudian hari dia menjadi anak yang sukses dan masa depan cerah? Pernah terjadi apa nggak semacam ini? Pernah 1001 tapi. Pernah, tapi di dunia mimpi. Ingat, itu pernah terjadi tapi di dunia mimpi. Jadi bahwa anak yang sejak awal dia menjadi pemabuk, berandalan, suka kelahi, suka tengkar, tidak pernah sekolah, kemudian tahu-tahu dia mendapatkan satu hujan anugerah menjadi orang yang sukses di kemudian hari, ini 1001. Hanya orang yang kemudian nemu uang di jalan dan jumlahnya 10 miliar lah orang yang akan bisa jadi begitu. Ada orang begitu? Nah, karena itu yang perlu kita pahami adalah bahwa kesuksesan seseorang, ya, kesuksesan seseorang ditentukan dari bagaimana kiprah dia sejak awal. Orang baik-baik, ya, kemudian dia menata pribadinya menjadi pribadi yang baik, dan di kemudian hari kemudian dia menjadi orang yang giat, rajin belajar, maka orang semacam ini biasanya akan menjadi orang yang baik di kemudian hari. Orang yang membiasakan diri dengan malas, tidak mau bekerja, tidak mau bersusah payah, dia maunya enak sendiri, sekolah tidak pernah masuk, selalu gadangan di luar, dan seterusnya, maka biasanya dia akan menemui masa depan yang suram. Ini namanya hukum qadar di dalam akidah kita umat Islam. Kalau orang baik jadinya akan baik, orang mengawali kejelekan akan mendapatkan kejelekan. Itu. Oleh karena itu, yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita menjadikan diri kita menjadi baik, ya, supaya nanti di kemudian hari Allah menjadikan kita juga menjadi orang yang baik, memiliki masa depan yang cerah juga. Karena itu mulailah memiliki akhlak yang mulia, agar di kemudian hari Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Mulailah diri kita menjadi orang yang disiplin, memiliki etos kerja, dan memulai kesuksesan sejak kecil, sejak remaja, agar di kemudian hari Allah memberikan kesuksesan kepada kita. Jadi intinya tidak ada kata kita untuk bermalas-malasan, tapi yang penting bagaimana kita berusaha menjadi sukses, dan Allah akan mewujudkan kesuksesan kita. Iya, insya Allah. Betul sekali Ustadz. Berarti apa yang kita tanam sesuai dengan apa yang kita tuai nantinya. Baik, terima kasih. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, dan juga adik-adik, nanti di segmen berikutnya akan saya berikan waktu untuk adik-adik untuk konsultasi dengan narasumber kami. Pemirsa di rumah juga jangan kemana-mana, masih banyak yang akan kita bahas pemirsa mengenai meraih akhlak yang terpuji, masih dengan adik-adik dari SMK Muhammadiyah 3 Dolopo, dan juga narasumber kita ada Ustadz Haji Agustri Cahyo MA. Tetaplah menyimak kami dalam program Ustadz Menjawab. Anda bertanya, Ustadz menjawab.